Masalahnya Arab belum buat komik kayaknya. Belum ada kali ya? Belum ada. Kalau misalnya Syair mungkin ada ya? Syair ada. Syair Mungkin kalau One Piece dibuat sama Arab jadinya Raffi. Kok Raffi? Nah kan Luffy jadi Raffi. Atau Lutfi? Iya. Atau Lutfi? Iya. Ngomong, masa gitu? Pajak berapa? 12% ya PPN? Ya. Ya, 11 katanya. Barang mewah, barang 11. Tapi Katanya 12 itu 11. untuk barang mewah, Star. Loh, gak tahu aku. Nah itu yang mesti dipelajarin lagi. Iya. Itu 11 tapi rasa 12. Nah, tuh kan. Aduh, yang bener yang mana sih? Lu jangankan dari 11 ke 12, 90-92 aja bisa. Jadi milik siapa nih tambang nih sekarang? Milik pengusaha untuk negara. Nah, gua nggak bilang ya, lu yang bilang ya. Itu Naruto. Kayak bukan deh. Ini mah udah nggak bisa. Kalau yang ini, Star. Ini udah amsyong, ini udah nggak bisa diselamatin. Gua udah satu lu. Naruto nggak ada pertambangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah, guys. Selamat berpuasa. Dan kali ini kita kedatangan Ustadz Felix ya. Yes. Ustadz belakangan ini saya lihat Ustadz ini lagi Konten terus ya? konten terus nih. Iya. Iya lagi. Kerjaannya memang ngomong. Lagi seru banget ini. Iya kayaknya udah nge-YouTube terus. Oh, gitu ya? Gitu. Iya. Kalau dulu kan di klip ya. Dulu kayaknya diusir ya. Gimana Ustadz? Sehat ya? Alhamdulillah. Tapi apa jadi akhirnya yang menemukan bahwa keseruan ngobrol dengan orang lain, dengan maksudnya ya berkonten gitu, Ustadz. Menemukan apa, Ustadz? Kita itu di 2022 punya satu kayak apa ya, dapat pandangan baru bahwasanya sebenarnya dakwah itu terkesan eksklusif. Iya. Jadi kayak apa ya, orang-orang tuh ketika ngelihat ustadz itu kayak ngeri gitu kan ya. Iya. Atau misalnya kayak ngelihat Islam tuh radikal dan segala macam. Iya, betul. Kalau bahasa kerennya kan echo chambers. Kita cuma teriak di kalangan dalam kita sendiri situnya lah. aja ya. Nah, maka kita pikir wah ini nggak bisa nih karena kita kayak so asik gitu kan ya. Maksudnya kita merasa diri kita asik, orang lain belum tentu. Nah, gimana caranya agar dakwah ini bisa lebih diterima ke orang, maka kita coba untuk buka. Jadi kira-kira gitu sih. Ya biar medianya lebih luas gitu ya, Ustadz. Betul, ya. dakwah kan memang harus luas ya. Biar semua orang denger ya, Stat ya. Betul, yang sempit itu hati. Udah kayak Ajim aku ya. Tapi yang menarik tuh awal-awal tuh aku inget tuh Ustadz Felix tuh kebetulan memiliki kesamaan tuh sama Gen Z atau banyak milenial kan suka One Piece juga gitu. Nah ini makanya sepatunya hari ini pakai Kenki yang One Piece. Betul. Iya. Juga bajunya juga Doraemon. Gak ada baju Nggak ada Doraemon. Ini baju Frankie One Piece. Ya maksudnya itu tuh masa kecil lah, Ustadz ya. Ya karena memang ya lihat sendiri kan dari mataku kan bisa kelihatan kan. Gimana ya, Ustadz Iya. ya? Nah kalau orang-orang sipit kan sukanya kan biasa komik gitu kan ya. Masa sih, Ustadz? Oh iya, gitu kan ya. Banyakan yang wibu-wibu kan orang-orang Cindo kan. Jadi karena aku dibesarkan dengan anime Jepang, lalu kemudian kayak apa ya komik, manga, lalu kemudian ya akhirnya ya itu yang nggak bisa dilepaskan sampai sekarang. Iya, soalnya apa ya kecintaan yang kita bawa dari dulu kan. Betul. Soalnya banyak juga hal-hal yang kita adaptasi gitu dari gitu-gitu. Iya, masalahnya Arab belum buat komik kayaknya. Belum ada kali ya? Belum ada. Kalau misalnya Syair mungkin ada ya? Syair ada. banyak. Mungkin kalau One Piece dibuat sama Arab jadinya Raffi. Kok Raffi? Nah kan Luffy jadi Raffi. Atau Lutfi? Iya. Atau Lutfi? Iya. Ngomong, masa gitu? Kalau Nami jadi Namida. Namida, iya. Pakai Pak Marbuto dia. Kalau Zoro, Ustadz? Kalau Zoro? Nah Zoro belum bisa itu kayaknya. Oh, belum bisa. Iya. Zo. Paling pakai Zoro. Zaro jadi cewek. Zaro. Zaro jadi cewek. Frankie yang susah. Kadang nggak ada di dalam Nggak bahasa ada, Arab. betul. Kalau nggak Frankie gitu. palingnya. Sulit ya. Jadi Iya. kof jadinya ya. Tapi sampai sekarang masih ngikutin, Ustadz? Masih ngikutin, cuman karena aku baru ngikutin nggak animenya karena terlalu panjang ya. Oh, iya. Nontonnya kan harus fokus ya. Iya. Jadi ya manga aja. Komik baca aja. isengnya. Si live action yang kedua juga saya udah beres produksi kan? Iya, Kalau season nggak 2 salah ya. ya. Season 2-nya. Iya, Keren gitu. banget, ketawa. Sebenarnya One Piece itu ini satu-satu yang masih aku baca One Piece sebenarnya. Karena One Piece itu bukan hanya komik sih, tapi dia sebenarnya kayak miniatur Wakanda kayaknya. Oh. Iya, kayaknya sih karena ada beberapa hal yang itu mirip banget Mirip gitu ya? kejadiannya Iya. gitu makanya.
banyak sih anime-anime yang mirip-mirip gitu Iya, kan. karena itu kayak slice of life kan. Iya, kayak Naruto juga kan, Naruto Boruto. Naruto iya benar. Mirip banget kan. Maksud lu siapa? Enggak Naruto Boruto. Lu ngomongin siapa nih? Bukan, maksudnya gini Sat. Apa namanya? Mirip-mirip yang mana maksud lu? Maksudnya Naruto kan Hokage. Hokage. Lu ngomongin presiden. Bukan. Sat. Kan itu kan jadi Hokage lagi kan. Hokage lagi. Iya. Oh Boruto maksud lu. Boruto, iya. Oh gitu. Kecuali Boruto jadi wakil. Oke, iya. Kayaknya Boruto punya paman ini enggak? Nggak usah Ustaz. Iya. Ya mungkin Boruto mah punya keluarga lah. Iya, Ya punya udahlah, keluarga. punya Pasti lah. punya paman Punya mah. Tapi ini Ustadz Felix nih yang saya senang ya Ustadz. Ustadz tuh wawasannya luas, apalagi soal sejarah Islam. Apalagi kalau misalnya pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut logika tapi dibalas dengan cerita-cerita zaman dulu tuh. Oke. Kan banyak tuh yang saya lihat tuh. Iya. Kayak saya paling senang tuh cerita Ustadz yang soal Konstantinopel. Oh iya, Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih. Iya, betul. Gitu. Sejarah ya. Sejarah tuh gitu. Kalau Ustadz tuh berarti emang senang banget baca-baca buku sejarah. Justru percaya nggak ya, SD ada 2 pelajaran yang paling aku benci. 1 bahasa, 2 sejarah. 1 bahasa, 2 sejarah. itu 2 hal yang Ustadz kuasai Sekarang sekarang. komunikasi menggunakan bahasa. Benar, aku penulis. Iya. Nah, Dan nulis sejarah. Iya juga ya. Iya. Apa triggernya, Ustadz? Nah, aku tuh jadi berpikir ya, jangan-jangan aku tuh satu level atau satu bangsa dengan menteri aku. maksudnya Tunggu gimana dulu, nih? Kan Gimana, ada Stan? menteri yang dulunya nggak belajar kan. IPK-nya 2,7 tuh. Di Wakanda. Di Wakanda lagi. Ini mah di Iya. Wakanda. Bukan di sini. Bukan di sini. Di Iya. Wakanda benar. Jadi dulunya dia nggak pintar di situ, tiba-tiba dia jadi menteri. Jadi menteri Berarti bisa. nggak ada yang nggak mungkin Nggak dong. ada yang nggak mungkin. Soalnya Ustadz juga nggak suka bahasa, Iya. nggak suka sejarah, Iya. menguasai. Iya, kayak Jegel mungkin dulunya pemalu, tiba-tiba jadi seorang Lu pemalu? Stand up komedian. stand up komedian. Malu-maluin setelah itu. Enggak, dulu kalau iya malu-maluin iya, Iya. Ustadz. Cuman emang nggak malu sih. Oh, tapi mungkin maksudnya. Mungkin bisa aja Ya, terjadi. apa trigger Ustadz? Trigger Ustadz yang jadi suka bahasa, suka sejarah. Tapi kan gini, kadang-kadang gini. Iya. Untuk memulai belajar kadang-kadang di umur yang sudah apa kita bilang ya? Lanjut usia. Lanjut gitu tuh kadang-kadang. usia. Ada rasa kayak Males aja mana gitu. sih prioritasnya mau gini-gini Iya. males gitu-gitu. Ustadz. Triggernya di momen apa, Ustadz? Iya. Kita tuh akan males melakukan sesuatu kalau nggak ada strong why. Nggak ada alasan kuat. Ya. Oke. Kalau ada alasan kuat, sebenarnya kita lebih kepada nggak punya pilihan sih. Iya. Nah, kalau aku sebenarnya lebih nggak punya pilihan juga. Contoh gini ya, Ah. kalau aku ngandelin, jadi gini, kalau kata orang pendekatan tuh ada 3, ada pendekatan logika, ada pendekatan normatif, ada pendekatan sejarah. Ya. Nah, kalau aku kan pintar kan agak terbatas ya. Nggak pintar-pintar banget gitu. Nggak pintar-pintar Iya. banget. Juga nggak hafal-hafal dalil banget. Oke. Kayak ustadz-ustadz yang lain, misalnya Ustadz Adi bisa Iya, hafal sampai letak dan lokasi-lokasinya. lokasinya Iya, tahu, iya. hafal. Nah, akhirnya aku sejarah aja. Oh. Nah, jadi penjelasannya bisa kita pakai dalilnya dalil sejarah. Sejarah. Dulunya pernah gini loh gitu. Ya sama kayak fans MU. Sering banget dia Iya. mereka tuh ngebahas sejarah gitu ya. Ya aku itu masuk fans MU. Oh, Iya. Ustadz MU. Aku MU. Sama itu. Sama ya. Oh, salaman dulu. Sedih ya kita ya. Itu ngerti, Tapi Ustadz. Ustadz kalau yang menarik nih ya. Tadi yang tuh menarik. belum Apa, ada tuh apa? yang sejarah itu belajarnya dari mana? Oh iya, Iya, sorry. Sejarah. Jadi kalau aku melihat gini, sebenarnya sejarah itu menjadi sesuatu yang membosankan. Menurutku itu adalah kriminal. Jadi kalau guru sejarah nih ya, lu lihat kan di SMP, SMA kan, SMP, SMA tuh semua orang benci sama sejarah, bosen kata dia. Iya. Nah maka membuat sejarah menjadi membosankan itu kriminal menurutku kan. Itu kriminal. Itu kriminal. Itu tindakan kriminal. Harusnya nggak gitu. Harusnya menyenangkan. Harusnya menyenangkan karena sejarah itu kan artinya pohon ya. Iya. Nah artinya kalau pohon itu punya akar, dia akan teguh tuh, akan kuat. Makanya bangsa yang nggak ngerti sejarah itu pasti mudah digoyang. Iya. Oh. Nah maka aku ketika belajar sejarah caranya gimana? Pertama kita harus suka dulu. Kita harus suka dulu tentang sesuatu, dibuat dulu ketertarikannya, baru kita pelajari satu persatu. Jadi nggak cuma angka doang. Dulu kayak kita belajar, kapan Diponegoro berperang? Jawabannya apa? Betul. Sekian, Tahun sekian. segini. Ba'da Tadi itu nggak Maghrib. hafal. 1930. 18. 1830. Iya, itu Ba'da Isya tuh 1930. 1830. Jadi cuma hafalan kan? Iya, betul. Nah, membuat sejarah jadi hafalan tuh menurutku nggak bagus tuh. Karena orang harus ngerti dulu kenapa dia mempelajari ini. Contoh kayak gini ya. Kalau misalnya ada yang bilang gini, lu tau nggak? Siapa nenek moyang lu? Terus dia bilang, siapa? Diponegoro. Lu percaya nggak? Enggak lah, lu kan orang Medan. Iya juga benar. Lu orang mana? Orang Bima. Bima. Iya. Bima siapa ya? Oke. Nenek moyang lu adalah Sultan Bima. Iya. Temenan lu sama Firdaus Soiwobo. Jadi nggak menarik ya sejarah ya. Iya makanya. Jadi nggak menarik ya. Kok dia jadi nggak mau ya? Iya, makanya jadi Gue kan nggak mau kan enggak soalnya. Oh, iya. Beda jalur. Lu Iya. nggak punya tanah uranium gitu atau apa itu?
Nggak punya, Ustaz. Nggak punya ya? Urinoir kali saya ada tanah yang Urinoir. Nah, jadi ketika kita tahu misalnya ada orang bilang, nenek moyang lu di Ponorogo loh. Dia akan lebih senang untuk mencari tahu karena dia punya alasan kan. Nah, makanya kalau misalnya ada orang dibangkitkan ketertarikannya dengan sejarah, dia pasti akan lebih senang untuk belajar itu. Jadi belajar tuh bukan kewajiban lagi. Gitu. Jadi kesukaan ya. Jadi kesukaan. Jadi sesuatu yang ya sama kayak kita ngulik sesuatu ya, kayak mau belajar gitar, kalau kita senang ya ngulik. Pasti ya. Dan di One Piece satu-satunya yang membuat pemerintah itu bisa bakar satu pulau langsung. Betul. Itu sejarah. Ohara itu dibakar karena mereka satu-satunya yang bisa baca sejarah. Karena abad sebelum abad gantian dia nggak ngerti ya. Nggak ngerti One Piece nggak nonton. Wah, harus sebelum abad kekosongan tuh ada di kota itu. Jadi itu dihancurin supaya orang nggak tahu informasi apa. Cara untuk menghancurkan satu generasi adalah menghancurkan sejarah. Betul. Dan supaya orang-orang yang zolim pemerintah dunia itu ya, bukan di sini ya, di One Piece. Orang zolim bisa berkuasa itu adalah dengan caranya untuk meng-keep informasi. Orang-orang dibuat agar uninformed. Misinformasi banyak nggak ngertinya, banyak nggak taunya. Gitu. Tapi jujur Ustaz, Ustaz belakangan juga lumayan ngobrol soal politik kan gitu-gitu. Nah, sekarang itu politiknya kita nih Indonesia nih, kayaknya semua orang tuh melek tuh. Semua generasi kayaknya ngomongin politik ya. Iya, sebenarnya kalau di Islam dulu berpolitiknya kayak apa, Ustaz? Ya. Nah, sebenarnya ada orang bilang gini, aku kayak baru ngomongin politik. Sebenarnya aku ngomongin politik udah lama. Iya, betul. Tapi politik dalam arti siasah. Siasah dalam Islam itu adalah cara seni untuk mengurusi orang. Seni untuk ngurusin orang. Jadi politiknya adalah seni untuk ngurusin orang. Lucunya adalah di dalam hadis itu dikatakan politik itu adalah menjadi sesuatu aktivitas para nabi. Jadi contoh ya, ada hadisnya begini. Kanat Banu Israil tasusuhumul anbiya. Dulu Bani Israel itu diurus urusannya atau disiasahi oleh para nabi. Berarti para nabi kerjanya adalah politik. Iya, kalau dari bahasa ya berpolitik ya. Berpolitik. Nah, jadi berpolitik ini nggak harus kemudian versi definisi Machiavelli. Machiavelli politiknya adalah seni untuk mencapai tujuan dengan menggunakan berbagai cara orang-orang di sekitar kita. Apapun caranya, penting tujuannya sampai. Betul. Nah, jadilah politik itu kotor katanya. Nggak bisa digabungkan dengan agama misalnya. Tapi di dalam Islam politik itu adalah seni untuk mensejahterakan orang, mengurusi orang. Nah, maka Nabi itu aktivitasnya adalah aktivitas politik. Nah, aku jelasin dulu sedikit ya. Menarik katanya Michael H. Hart. Michael H. Hart itu menaruh Nabi Muhammad jadi nomor 1 di buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Nabi Dan dia bukan orang Muslim. Bukan orang Muslim. Nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 3 Yesus. Nomor 2? Lu tahu nomor 2? Siapa? Isaac Newton. Ilmuwan. Lu coba nanti dicek ya. Jadi nomor 1 Nabi Muhammad, nomor 2 Isaac Newton, nomor 3 Yesus. Kalau lu orang Kristen lu ngamuk enggak? Ngamuk lah. Maka dia protes ke Michael Esat. Lu taruh Nabi Muhammad nomor 1. Dia followernya kalah sama Yesus. Yesus nomor 3. Di atasnya Isaac Newton. Lu gila. Dia bilang gini, ada 2 alasan. Gue samain yang pertama aja ya. Alasan yang pertama adalah dia bilang Muhammad itu nggak seperti Yesus kata dia. Ini kata Michael Echat ya, bukan kata gue ya. Iya, bukan kata gue. Dia bilang Muhammad tidak seperti Yesus. Dia memegang 2 kekuasaan sekaligus, kekuasaan religius dan kekuasaan sekuler. Artinya kata-kata dia dipakai baik di masjid ataupun di luar masjid. Artinya Nabi Muhammad melakukan aktivitas politik. Nah itu jadi itu politik di dalam Islam ya. Jadi ada banget politik di dalam Islam. Ada banget ya. Ada banget. Ya. Karena kalau dari mengerucut bahwa ngurusin orang ya itu ngurusin orang yang dilakukan Nabi ya, ngurusin mensejahterakan. Nah, tapi kalau dari sudut pandang Ustaz di sekarang ini tuh kan kayak semua orang ngomongin politik ya. Kayak crowded banget, terus kayak banyak banget nih. Untuk memfilter ya itu ya harus tahu sejarah, harus ilmu ya, harus ada ilmu ya. Nah, makanya sebenarnya Indonesia itu harus dididik. Karena Indonesia tuh udah lama banget mereka tuh dibiasakan untuk tidak melek dengan politik. Ketika mereka tidak melek dengan politik, sebenarnya mereka sudah melatih diri mereka untuk ketidakadilan. Nah, jadi politik ini kan harus diurusin nih. Kalau kata orang Barat, yang paling penting di dalam sistem demokrasi kata mereka adalah checks and balances. Check and balances. Jadi ada orang yang ngontrol. Jadi banyak gini nih. Itu kalau kata orang demokrasi. Kalau di dalam pemerintahan manapun juga sama, check and balances. Jadi siapa yang bisa untuk mengoreksi kalau ada kesalahan. Ada pepatah bahasa Latin yang menarik. Judulnya begini, quis custodiet ipsus custodis. Artinya, Ustaz? Who watch the watchers. Jadi siapa yang mengawasi sang pengawas. Nih contoh ya. Kalau nah itu salah satu oposisi, tapi oposisi dibatasin aksesnya. Contoh kayak gini ya. Kalau aku adalah polisi, yang ngawasin polisi siapa? Pala polisi. Kalau pala polisi bermasalah, PM militer. Kalau PM-nya bermasalah, menteri.
Menteri. Kalau menterinya bermasalah. Propam, PM. Propam. Kalau menterinya bermasalah. Presiden. Kalau presidennya bermasalah. Rakyat harusnya. Nah, rakyat harusnya. Tapi rakyatnya kan nggak berfungsi. Karena kenapa? Karena dia nggak melek politik. Nah, maka ketika mereka baru melek politik, ini too much nih untuk dicerna nih kejadian-kejadiannya. Dari awal sampai ini pusing banget orang-orang. Tapi pelan-pelan Indonesia pintar banget sekarang. Sekarang menurut Ustadz pintar banget, sangat pintar sekali. Jadi beda banget dengan beberapa tahun yang lalu. Misalnya contoh ya, beberapa hal-hal mereka udah mulai melek, udah mulai bisa kritik secara terbuka. Di Instagram kan banyak banget. Banyak banget. Twitter sih paling banyak. Betul. Twitter paling banyak itu yang kasar-kasar, yang lucu-lucu di TikTok. Di TikTok, betul. Sama Instagram. Betul. Cuman di TikTok cepet banget ada yang belain. Lu yang kena ya. Ya itu wajar lah. Namanya resiko. Resiko. Itulah masalah itu. Jadi ya sekarang orang lebih melek sih menurutku sih. Iya. Tapi kan gitu, Ustaz. Maksudnya akhirnya maksudnya kita bilang kalau tidak diawasi banget kan bisa terlalu keluar border gitu. Misalnya kayak orang yang ngeritik tuh, misalnya kayak yang kita anggaplah mungkin baru melek, baru apa. Cuman untuk ngasih tahu bahwa oke ini kita sama-sama belajar. Kalau kritik yang pas, tepat, substansial tuh seperti apa ya. Pertama gini, memang betul tidak semua orang bisa untuk mengkritik atau tidak semua orang diberikan akses untuk mengkritik. Maka yang bisa mengkritik tuh menurutku ya pertama adalah yang ahli. Dan bisa membawakan data. Jadi itu fair. Jadi yang kita serang bukan orangnya tapi aktivitasnya. Nah, kalau bukan orang kita serang tapi aktivitasnya, berarti yang harus kita bawa bukan hinaan tapi argumen. Nah, kalau argumen yang kita bawa contoh misalnya Danantara misalnya. Oke. Ya, kita kan kasih tahu nih misalnya. Ketika ini ada kalau itu masih debatable ya. Masih debatable. Kalau yang Pertamina. Nah, Pertamina udah ngaco itu. Kalau itu kan udah terbukti korupsi kan. Itu sudah terbukti. Iya. Danantara misalnya kita kasih tahu ini ada set story ini dari beberapa tempat yang lain. Nah, kenapa? Karena ini. Berarti kalau mau dilaksanakan pun harus hati-hati di sini. Aku pikir fair sih. Karena memang tugasnya rakyat kan mengawasi. Gitu kan ya. Kata who watch the watchers, harus ada yang mengawasi. Kalau misalnya kemudian rakyatnya sudah tidak peduli, itu berarti itu sama saja menyesatkan para pemimpinnya. Maka Imam Ahmad bin Hanbal misalnya bilang gini kan, kalau aku punya doa satu yang pasti diterima, yang aku doain adalah pemimpin. Karena pemimpin ini ketika dia baiknya untuk semua. Untuk kalau masyarakat. Kita baik kita untuk diri kita sendiri dong. Gitu. Nah itu pentingnya kita untuk mengawasi semua ini, melek tadi. Melek itu ya. Dan menurut Ustadz sekarang udah lebih baik ya? Jauh banget. Yang bikin aku ngeri itu adalah ngeri dalam arti positif ya. Yang dulu kemudian orang-orang yang melek politik, yang ngeritik ketika ada salah itu biasanya kalau nggak para ustadz gitu kan ya, para pengamat politik, kalau nggak oposisi, aktivis. Sekarang yang ngeritik content creator. Asli. Dan content creator tuh mereka benar-benar bisa ngeritik dengan in a good way, substansial dan in a good way. Dan ini mengingatkan aku pada proses Renaissance. Jadi Renaissance itu ketika jurnalis-jurnalis didiemin semua, tokoh politisi sudah dapat bagian dan diem semua, yang bergerak adalah para seniman. Seniman-seniman turun tangan. Betul. Nah contoh stand up comedy. Stand up comedy itu apa ya, Ustaz? Stand up comedy setauku ya. Kalau aku salah misalnya bisa diperbaiki ya. Ini dia kalau dia komik, kalau saya komik. Saya aktor. Aku aktris. Ya gimana stand up comedy? Stand up comedy kenapa? Setauku adalah budayanya itu adalah budaya untuk kritik politik sebenarnya ketika di Amerika. Beropini. Ada banyak yang melakukan untuk kritik, menyuarakan sesuatu. Ada juga yang black comedian gitu. Nah, artinya aku lihat bahwa ini adalah budaya yang muncul ketika dibatasin kemudian untuk ngeritik secara publik. Maka seniman-seniman muncul untuk memberikan cara mereka, ada yang lewat lukisan, ada yang lewat lagu. Ada yang lewat lagu. Yang lu maksud yang mana? Iwan Fals kan dulu kan banyak tuh lagunya. Iwan Fals lagu zaman dulu. Iya. Kalau sekarang juga ada lah. Pintar ya? Iya emang. Melarikan diri. Bukan melarikan diri. Sekarang juga ada tuh, saya berani. Ada. Yang buyar. Oh iya. Buyar ya. Iya. Benar juga, berarti dulu gitu ya. Tapi kalau di era dulu, kalau yang Ustaz bilang siapa yang mengawasi pemimpin? The watchers. Iya. Kalau dulu di zaman Islam dulu, kalau misalnya ada yang itu yang mengawasi siapa Ustaz? Nah, bedanya kalau di dalam Islam, kekuatan itu sama-sama di rakyat, tapi kedaulatan ada di Allah. Nah, artinya orang-orang sudah tahu nih,
kepastiannya. Kalau misalnya dia jadi pemimpin yang dia harus lakukan apa-apa semua sudah tahu. Jadi nggak sekarang semua serba kabur. Gitu maksudnya. Jadi kalau kita contoh kayak gini deh, lu ditilang di jalan nih misalnya. Ya. Kita kan nggak ngerti apa-apa nih. Benar, Ditanya pasal kita mana apal. Iya sih, benar. Betul. Kamu melanggar pasal ini, pasal ini. Ya oh udah. Iya ya Pak. Iya, catat aja ntar saya inilah gitu kan. Kan kita pernah lihat di Instagram ada orang yang bisa debat polisi dengan wah dia tahu pasal kayak keren banget kan. Dari mana dia belajarnya ya? Kan semua orang kan nggak ada yang tahu kayak gitu ya. Betul. Nah, jadi misinformasi atau kurangnya informasi itu akan membawa orang ke situ. Nah, di dalam Islam enggak, semuanya udah jelas. Aturannya begini. Nah, maka di dalam Islam itu kalau kita bicara who watch the watchers, maka yang namanya khalifah atau pemimpin itu dia benar-benar yang pertama adalah dia tidak mengambil kekuasaan itu untuk dirinya sendiri. Nah, tapi ada sistem untuk kemudian membatasi. Contoh, di zaman Umar itu pernah ketika ngelihat ada pejabat, tiba-tiba dia duitnya banyak ya. Lalu dia tanya, kamu kan di sini kan nggak digaji, kan jadi pejabat nggak digaji. Kok banyak? Duitmu dari mana? Nggak bisa dibuktiin, tarik dulu sampai dia bisa buktiin. Tarik semua sampai dia bisa buktiin. Kalau dia bisa buktiin baru dibalikin. Di dalam Islam nggak ada gaji dalam tanda kutip, yang ada tunjangan. Jadi dia dikasih tunjangan dan kemudian dia memanfaatkan tunjangan itu selama dia menjabat. Jadi nggak ada privilege kayak kemudian pejabat-pejabat yang sekarang. Maka orang nggak mau jadi pejabat. Kalau zaman dulu, Ustaz? Zaman dulu nggak ada yang mau. Kayak aku nih misalnya, kalau aku misalnya mau kaya, mendingan aku jadi pengusaha lah. Udah sipit gitu kan ya. Chinese privilege dong. Gitu kan? Betul. Tapi memang pasti oke kalau usaha. Kalau hitung-hitungannya jago pasti. Hitung-hitungannya jago. Ya setidaknya sudah ada koneksi lah. Nah artinya kalau kita mau kaya, kita jadi pengusaha. Kita jangan jadi misalnya contoh kayak penguasa atau jadi ulama. Karena di dalam Islam ada cara pandang tertentu kalau penguasa dan ulama itu dia bermewah-mewahan, itu menyakiti orang. Jadi kalau lu udah milih jadi penguasa atau lu udah milih jadi ulama, lu nggak bisa bermewah-mewahan. Karena contoh kayak gini deh, ada ulama misalnya ya, tiba-tiba kemudian dia datang ke rumah orang misalnya, atau dia ngisi pengajian, naik mobil mewah, rumahnya semewah-mewah itu, pakainya semewah-mewah itu, terus dia bilang sabar. Kira-kira jamaahnya jadi nggak make sense, nggak make sense, ya kan? Nah penguasa ketika dia bermewah-mewahan orang kan tanya kamu kerja atau nggak sih? Iya harusnya mah kamu ngelayanin kita. Betul. Ya. Tapi kalau misalnya contoh Regen flexing, orang kan bilang tuh coba lihat Regen tuh dulunya jelek, sekarang lebih. Belum nggak gitu, nggak gitu. Sekarang Mayan kali, Ustaz. Masa lebih? Sekarang Mayan gitu. Lihat tuh Regen tuh sekarang mewah-mewah. Kayaknya kedukun deh. Dia melihara apa? Melihara apa dia nih? Tuyul. Makanya. Nah artinya kalau pengusaha menginspirasi. Kalau dia jadi kaya menginspirasi. Tapi kalau penguasa dan ulama itu menyakiti. Makanya itu sudah ada tuh aturan-aturan seperti itu. Contoh lagi misalnya, Abu Bakar ketika dilantik, dia bilang gini, aku bukan dilantik untuk melayani orang-orang kuat di antara kalian. Tapi untuk melayani orang-orang paling lemah di antara kalian. Maka Abu Bakar langsung ngasih standar. Maka pemerintahanku dinilai daripada bagaimana perlakuanku terhadap orang-orang paling lemah di antara kalian. Sekarang kejadian nggak? Lu first class atau second class? Second class kita. Second class lah. Jangan lu low class lu jangan-jangan. Parah. Orang nggak ada kelas dulu mah. Nah artinya kan kalau orang-orang sekarang bilang bahwa lu ngapain lu keluar negeri nanti lu jadi second class, lu jadi first class. Di dalam Islam first class itu adalah orang-orang paling lemah. Maka negara yang diutamakan orang-orang paling lemah karena khalifah akan takut sama orang yang paling lemah. Begitu mereka ngangkat tangan, sudah selesai itu urusan. Iya. Kalau orang lemah yang doanya dijabah. Iya. Sekarang justru privilege diberikan pada orang-orang yang paling first class. First class-nya di sini kan berarti yang paling kuat kan? Betul. Nah itu masalahnya. Tapi Ustaz kalau dulu nih aku penasaran Ustaz mengenai pemilihan khalifah itu dipilih sama sahabat Ustaz. Apa gimana sih itu? Pemilihan khalifah ada beberapa. Jadi ada di zamannya Abu Bakar, kita ambil 4 khalifah ya. Di zaman Abu Bakar itu dipilih dengan alul hali wal akdi namanya. Jadi dia perkumpulan sepuh-sepuh. Itu kayak komite. Iya, komite musyawarah. Musyawarah. Nah, itu yang pertama. Setelah Abu Bakar wafat, pemilihan Umar itu lewat tim formatur. Jadi ada tim formatur yang dibentuk, lalu kemudian melibatkan anaknya Umar. Namanya Abdullah bin Umar. Kata Umar, boleh tim formatur ini dibentuk. Dari Abu Bakar ke Umar bukan tim formatur, dari Abu Bakar ke Umar itu aklamasi. Orang sudah nggak punya pertanyaan, yang lanjutin pasti Umar. Pas Umar ditusuk lalu kemudian sekarat, dia dibentuk tim formatur, anaknya masuk di situ. Kata Umar, boleh bentuk tim formatur tapi anakku keluarin. Nggak masuk, anakku nggak boleh dipilih. Tapi ini bukan di Indonesia. Iya, lagi di Arab. Anakku keluarin. Iya. Kenapa? Alasannya sederhana, kata Umar. Aku nggak mau 2 bencana di keluarga Umar.
2 musibah di keluarga Umar. Cukup aku. Karena pertanggungjawaban pemimpin itu ngeri banget. Ngeri banget. Betul. Ngeri banget. Yang dicari pemimpinnya dulu ya. Betul, yang dicari pemimpinnya dulu. Maka keluarin Abdullah bin Umar. Maka mereka rapat tim formatur ini, bikin kemudian segala macam survei dan segala macam. Yang terpilih adalah Utsman. Nah, Utsman ke Ali itu aklamasi lagi. Nah, selanjutnya nanti ada pemilihan, ada yang kurang bagus yaitu adalah putra mahkota. Nah, itu ada juga, itu kesalahan di dalam Islam. Sekarang jatuhnya putra mahkota kan? Putra mahkota, banyakan putra mahkota. Jadi zaman kesultanan itu banyak putra mahkota. Zaman kekhalifan yang misalnya contoh kekhalifan Utsmani itu putra mahkota, Abbasiyah itu putra mahkota. Berarti berhenti di sekitar Khulafaur Rasyidin. Itu yang paling ideal, berhenti di situ. Maksudnya khalifah yang itu yang terakhir 1924 di Turki. Oh, setelah itu terhapuskan. Itu yang terakhir yang legal terakhir namanya Abdul Hamid II. Abdul Hamid II. Nah, setelah itu kemudian ada 2 khalifah lagi, setelah itu dihapuskan. Jadi sekarang nggak ada lagi. Habis itu udah. Habis. Tapi Ustaz, nah ini menurut Ustaz cocok nggak kalau misalkan negara-negara menggunakan kekhalifahan sekarang? Nah, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. benerin. Jadi gini ya. Kalau kita lihat, ini aku ngutip pendapatnya Cak Nun. Oke. Cak Nun tuh bilang begini, khalifah itu adalah pengganti daripada Rasulullah. Pengganti daripada Rasulullah, dan khilafah itu adalah prinsip-prinsip keilahian. Contoh misalnya, ini kata Cak Nun ya, bukan kataku ya. Biar agak sederhana dikit. Beliau bilang gini, kalau seorang laki-laki dia pergi bekerja di pagi hari lalu mencari harta yang halal, sebenarnya dia sudah menerapkan prinsip-prinsip kekhilafahan itu dalam hidup dia. Karena kekhilafahan itu adalah prinsip bagaimana cara Allah mengatur dunia ini. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ada fil ardi khalifah gitu kan ya. Bahwasanya dijadikan manusia di bumi adalah sebagai khalifah. Jadi orang yang menerapkan aturan Allah. Khalifah artinya pengganti. Berarti gini deh. Andaikan lu misalnya kayak jadi direktur, ya, lu mau pergi sebulan pergi ke Bali jalan-jalan, ya, lu bilang sama manajer lu, sekarang lu gantiin gua selama gua pergi. Seminggu ya? Seminggu. Itu namanya khalifah. Pengganti sementara. Ya. Tapi dia boleh bikin aturan baru? Gak boleh. Gak bisa. Karena harus ikut aturan bosnya. Ya. Nah, bos kita Allah, kita khalifah di bumi. Nah, pertanyaannya adalah apakah akan kemudian bisa untuk dipakai lagi sekarang? Jawabannya pasti bisa. Karena kalau aku meyakini sebagai seorang muslim, Islam itu timeless. Yang berubah itu adalah tools-nya, tapi sebenarnya esensinya nggak pernah berubah. Contoh ya, orang maling tetap maling, orang zina tetap zina. Yang berubah adalah tools-nya. Dulu orang zina harus pergi langsung, sekarang orang zina bisa online. Belum tahu, mau belajar nggak? Nonton bokep ya? Bukan. Lu mah ke situ-situ mulu. Bukan, maksudnya ya kan itu zina juga kan? Iya, itu jadi gini, kalau zina yang dimaksud dengan zina yang hukum, maka itu harus memasukkan kelamin laki-laki dalam kelamin perempuan. Oke. Kalau yang tadi zina mata bisa masuk. Nah, contoh ya zina online zaman sekarang. Ini tapi hukumnya juga nggak sampai kayak zina di zaman Rasul. Contoh kayak ini ya. Lu pernah tahu ini nggak? Ini gue ngajarin jelek nih nggak? Enggak. Udah gede juga ini. Udah gede ya. Tapi nanti kalau misalnya buat pelajaran. Kalau Ustaz nggak apa nanti dipotong nggak apa. Betul. Nggak apa. Tapi ini penting karena orang tua perlu tahu sampai di titik ini. Benar. Kita juga orang tua. Benar. Anak saya 1 cewek. Anak saya udah mau 3 Ustaz. Iya benar. Bisa sampai ngotot tuh begitu banget. Benar Ustaz. Anaknya udah mau 3 istrinya. Anaknya lagi hamil. Istrinya hamil. Oh mantap. Istri saya lagi hamil. Iya istrinya dia benar. Oh itu yang ketiga. Mantap. Istri yang pertama. Iya, istri yang kedua nggak kecium media. Nggak ada, sisa satu doang. Satu doang. Oh iya. Satu doang, Ustaz. Yang nggak kecium media tuh banyak ya. Satu doang, Ustaz, tapi benar ya. Nah, belum contoh kepikiran lah. Belum ya. Berarti nanti bisa nih. Tadi Ustaz, lanjut. Ini karena ada istrinya, makanya agak nyenggol-nyenggol dikit, Ustaz. Kalau istrinya nggak marah, berarti boleh gitu. Ada alat yang dipasang ke handphone, itu namanya bibir digital. Baru tahu nih, Ustaz. Baru tahu kan lu? Iya. Ada bibir digital. Jadi dia dibentuk dari nanti cari aja pasti kan kelihatan. Dia dipasang ke handphone. Jadi ketika kita misalnya nelpon misalnya istri kita, terus kemudian dia pasang alat yang sama di handphonenya dia, terus kemudian dia nyium itu langsung nyambung sinyalnya ke lu di bibir digital itu. Jadi gerakan yang bibir itu persis banget dengan gerakan istri lu yang lagi nelpon. Hah? Serius? AI, gitu ya? Kayak iya. AI. Jadi dia mentransfer, contoh ya, misalnya kalau bibirnya lagi monyong, nah itu juga ikut monyong tuh. Jadi lu bayang nggak, lu bisa ciuman online? Ini ya? Iya. Remote kiss. Kok aneh banget, aku baru tahu nih. Baru tahu kan lu. Sekarang lu bayangin kalau ini bukan bibir. Wow. Dengkul.
Berarti pemain bola bisa sliding online. Tumit, bayangin tumit. Iya. Sikut. Iya, bahaya sih. Muay Thai itu. Muay Thai. Jadi pertandingan gak usah datang lagi di rumah ke rumah aja udah. Nah, ditambah misalnya dengan metaverse. Kebayang nggak kejahatan tuh bisa sampai di titik apa? Oh iya bisa. Iya. Tapi esensinya kan sama. Karena esensi manusia itu sama. Manusia nggak akan pernah berubah sampai yaumil qiyamah. Keperluannya tetap itu aja. Betul. Cuma yang berubah adalah cara pemenuhannya itu. Artinya Islam tetap akan bisa relevan sampai dengan sekarang. Mau contoh? Nih contoh ya. Ini menarik nih. Contoh ya. Dalam perkara-perkara yang kayak abu-abu. Islam tuh langsung punya. Contoh kayak tadi. Kalau lu punya harta, lu nggak bisa buktiin dapat dari mana? Sita dulu. Ambil dulu. Enak banget kan? Ya. Jadi asas pembuktian terbalik. Dia harus buktiin ke kita. Bukan kita yang nyari bukti ya. Oh. Enak kan? Selesai tuh urusan tuh. Ya kan? Nah tapi sekarang kan semua jadi ribet nih. Gitu kan ya. Semua jadi kayak mohon maaf ya. Kadang-kadang orang tuh bisa bersembunyi di balik kata-kata yang kayak kosong. Misalnya contoh ya, di Naruto tuh ada cerita tuh. Nah, Boruto kan mau jadi Hokage. Ya kan? Nah, terus kemudian dia kan nggak cukup umur. Ya kan? Iya, ini di Boruto. Iya, ini lagi Boruto. Terus kemudian setelah itu gimana cara dia biar bisa jadi Hokage kan gitu kan ya. Nah, karena dia punya pamannya bilang boleh. Ya udah gitu. Terus ketika ditanya, paman kok bisa ganti-ganti gitu? Dia bilang ini kesempatan untuk seluruh anak muda. Kan semua anak muda boleh nyalon. Itu kan perkataan kosong tuh. Oh, jadi bias. Iya. Itu kan perkataan kosong, bullshit maksudnya. Paham gak sih maksudnya? Artinya itu nggak semua orang bisa nyalon, itu cuma untuk dia doang. Ya itu tapi di Boruto, di One Piece lain lagi. Di One Piece lain lagi. Iya, itu contohnya. Nah, di dalam Islam nggak bisa begitu. Iya. Nggak bisa itu maksudnya. Bisa enggak gitu. Bisa enggak, semuanya jelas. Nah, jadi di Islam tuh banyak banget yang contoh lagi misalnya. Nih lihat ya. Rasul itu salah satu apa ya, gebrakan besarnya adalah ekonomi itu dibagi 3. Ada ekonomi untuk individual, ada ekonomi untuk community, ada ekonomi untuk negara. Negara, community, individual. Pendapatan. Nah, jadi contohnya, lu mau sekaya-kaya apa aja boleh asal di sini nih. Ya. Tapi lu jangan masuk sini, lu jangan masuk sini. Oh. Contoh ya individual ya, jual beli ini individual nih. Lu boleh cari harta sebanyak-banyaknya di sini, niaga. Tapi di sini contoh kayak tambang, kemudian kayak sungai. Lu nggak bisa diprivatisasi nih. Makanya itu masuk ke pasal menginspirasi pasal 33. Bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya milik negara. Milik rakyat. Oh, milik rakyat. Milik negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Iya. Tapi kejadian nggak? Jadi milik siapa nih tambang nih sekarang? Milik pengusaha untuk negara. Nah, gua nggak bilang ya, lu yang bilang ya. Itu Naruto. Kayak bukan deh. Ini mah udah nggak bisa. Kalau yang ini ini udah amsyong, ini udah nggak bisa diselamatin. Gua udah satu lu. Naruto nggak ada pertambangan. Gua nggak pernah ngeliat ada Naruto ini emas gitu di kali. Nggak ada Naruto tiba-tiba ke mana bangun PT, nggak ada bikin PT. Nah itu di dalam Islam dibatasin langsung begitu. Jadi semua bisa terselesaikan secara maksimal, gitu kan. Jadi nggak bias gitu loh maksudnya. Iya. Selesai banyak. Iya, enggak, iya gitu. Betul, harus begitu. Contohnya misalnya lagi ya, soal misalnya dana-dana nih. Lu bayar ini nggak? Apa tuh yang kalau di kesehatan tuh? BPJS lu bayar nggak? Bayar. Di dalam Islam gratis loh. Hah? Iya. Itu tugasnya pemerintah. Menjamin itu tugasnya pemerintah, kenapa harus kita yang bayar? Contoh kayak gini ya, kita ambil, kayaknya nggak mungkin dia bayar. Oke, kalau gitu kita lihat gini. Kanada. Taxnya berapa persen? Nggak tahu. Kanada 30% kalau aku nggak salah. Tinggi ya? 30%, sangat tinggi sekali. Tapi rumah sakit berebutan nyari lu. Karena dia kemudian untuk bisa dibiayain, dia harus dapat dana dari pemerintah. Karena itu dia harus laku dalam tanda kutip. Berarti dia akan promo sebisa-bisa untuk nyari lu agar berobat ke sana gratis. Ya kan ya? Tapi di Indonesia pajak berapa? 12% ya PPN? Ya, 11 katanya. Barang 11, tapi 12 itu untuk barang mewah, Star. Loh, gak tahu aku. Nah, itu yang mesti dipelajarin lagi. Itu 11 tapi rasa 12. Nah, tuh kan aduh, yang bener yang mana sih? Lu jangankan dari 11 ke 12, 90 92 aja bisa. Kelahiran kan, tahun kelahiran. Kelahiran 90 ke kelahiran 92. Bisa. Tapi kalau itu gak usah memang koruptor itu. Nah iya kan, artinya itu kan informasi problematika kan. Nah artinya kalau kita pakai Islam, misalnya ada banyak hal yang menurutku bisa nyelesain banyak problem di Indonesia sih, tanpa mengorbankan kemudian tadi yang orang takut tuh Islam tuh kayak kejam, Islam tuh kayak misalnya menakutkan. Contoh nih misalnya ya, nih hukum
rajam. Rajam. Ya. Lu punya anak cewek kan? Punya. Umur berapa? 6. Gue punya anak cewek 2. Satu gue bawa tuh. Okay. Tahu nggak? Satu-satunya menurutku kejadian bisa buat aku jadi joker kalau ada sesuatu pada dia. Iya. Ya, aku juga dalam kepalaku kayaknya gua jadi joker gua. Aku ganti baju, aku ngecat mulut gini, yakin aku. Betul. Kayaknya sih ya dalam terus bawa gergaji mesin. Betul, kayaknya betul. Iya kan? Ya. Kenapa? Karena tadi itu kejam bagi orang yang belum kejadian. Tapi kalau ada orang kejadian, dia akan buat lebih kejam lagi daripada itu. Sekarang aku tanya nih sekarang ya, problematika begal. Aduh, aku tuh mikir gini. Lihat nggak sih ada di Instagram ada cewek palanya berdarah. Iya. Itu ditanya nangis terus kemudian dia masih mikirin motor. Itu lu palamu bocor aku bilang. Dalam hati kita gini, ya udahlah kalau kamu mau berbuat jangan baca orangnya. Ya paham gak sih maksudnya? Ambil aja, jangan sakit ini. Iya, ambil aja udah parah. Kamu baca orangnya. Itu orang pulang ke rumah kalau orang tuanya nggak punya uang gimana? Gitu maksudnya. Ini kan ngeri banget nih. Ngeri Maka di dalam Islam lu tau gimana hukumannya? Gue yakin banyak yang setuju nih. Setiap begal, maka langsung kemudian dapat dia melakukan itu. Di dalam Islam hukumannya adalah orang yang memotong jalan, hukumannya bersilangan. Jadi besok-besok kalau lu ketemu orang nih, kakinya hilang satu sebelah kanan, tangannya hilang satu sebelah kiri, begal tuh. Tapi sekarang, lu misalnya dibegal, lu ngelawan nih, dia mati, lu masuk penjara. Iya bisa aja kita kena ya kan. Katanya apa? Pembunuhan berencana. Padahal membela diri ya. Lah makanya. Iya. Nah kemarin ada pertanyaan lucu di Instagram. Ini salah satu contoh hukum ya. Kalau aku pasang pagar listrik, ada maling masuk ke setrum mati. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Jawabannya apa? Lu. Kenapa lu pasang pagar listrik? Karena lu niat membunuh orang. Lah kita bilang, niat siapa? Emang kita tahu siapa yang datang maling? Kan lucu. Juga, ya. Di dalam Islam sederhana, ada orang masuk ke rumah kita, mau mengambil harta kita, mau mengambil nyawa kita atau kehormatan kita, kalau kita kemudian mati dalam membela diri, kita dapat surga. Mati syahid, sederhana. Itu kan maksudnya disederhanakan kan maksudnya. Dan negara pun akan menjamin orang agar kejahatan itu nggak terjadi dari dasar. Dipenuhin kemudian keperluan orang, kemudian segala sesuatu yang trigger untuk kejahatan ditutup gitu kan ya. Sekarang nggak ditutup, malah dibuka kemana-mana. Tapi ini masih nyambung sama soal hukum Islam yang tadi kita omongin ini. Itu kan tadi kan kita contohnya yang memang kasusnya berat banget ya Ustaz ya, kayak begal gitu yang memang melukai. Kalau misalkan kayak malingnya hal kecil kayak cuman ayam, apakah hukumannya sama? Sedangkan itu kan sebenarnya sama-sama maling. Iya, maksudnya ayam atau sesuatu yang mungkin lebih kecil. Anak ayam. Iya, paha ayam deh, paha ayam. leher ayam deh yang dagingnya dikit deh. Iya, yang dagingnya dikit, yang cuma dimut-mut doang. Iya benar. Ada ukurannya. Di dalam Islam tuh ada ukurannya bahwa pencurian yang di atas 1/4 dirham itu yang kena hukum. Oh, dirham itu seperempat dinar, sorry. Oh ya, dinar. Berarti 5,1 itu 1 dinar. Seperempatnya daripada 5,1, seperempatnya sekitar ya 1,3 lah ya. 1,5 dong. 1,5 ya? Iya. Oh ya 1,7, sorry. Ya, sekitar 1,7 lah atau 1,6. Nah, berarti kalau lu nyuri di atas 1,7. 1,7 juta? Iya. Ayam kan nggak seharga itu kan? Iya. Kecuali ayamnya juara tuh. Oh, ya bisa mahal tuh. Iya, tapi judi lu jadi. Helm kalau misalkan helmnya 2 juta, Ustaz. Bisa, masuk. Apa nggak terlalu ini, Ustaz? Maksudnya kita kan mungkin yang malingnya nih ya, nggak tahu nih bahwa helm ini seharga seperti itu. Ya kalau kan maling, ini jangan maling. Iya maksudnya. Kalau dia nyari gope aja, gope nabung. Ya kan kita nggak tahu yang lain maling. Ini bukannya juga kita ngebela maling ya. Maksudnya ini kecocokan dengan apa yang ada, kekhawatiran yang kayaknya. Kalau misalnya hukum itu kita jalankan atau misalnya dijalankan sekarang tuh apakah cocok gitu ya, kayak dia mungkin niatnya cuman maling atau handphone deh. Handphone yang nggak sengaja dia temukan di atas kursi atau di dashboard diambil. Gitu. Harga handphone ada yang 2 juta atau kayak bukan lebih. Nabi boy gitu ya. Iya, bukan Nabi boy. Bukan Nabi boy. Ya kayak gitulah, Ustaz. Apakah nanti hukumannya akan sama? Nah, di dalam Islam nanti ada dihitung juga niatnya. Jadi kalau kita berbicara tentang tadi, kalau maling itu beda dengan koruptor. Ya. Kalau maling itu adalah dia ngambil yang bukan hak dia. Kalau koruptor itu beda dan hukumnya lebih berat daripada maling. Koruptor itu apa, Ustaz? Koruptor itu menggunakan segala sesuatu yang ada di sisi dia untuk yang bukan haknya. Jadi bukan ngambil barang orang. Oh, bukan ngambil. Jadi dia menggunakan either kekuasaan, either pengaruh, either apapun untuk meluluskan apa yang dia mau, kepentingan pribadi dia, itu kan korup. Nah, jadi koruptor itu lebih parah hukumannya daripada maling. Harusnya. Bukan harusnya, memang lebih parah. Harusnya dong. Karena kan lebih parah. Kebuktinya. Nah, makanya enakan seperti di Cina kan. Nih, kita coba lihat ya. Islam katanya hukumnya kejam. Di Cina itu katanya pejabat dilantik pakai peti mati. Udah disiapin kan? Jadi kalau lu misalnya ketahuan nih korupsi, udah nggak usah tanya-tanya. Itu ya. Langsung itu tempat lu tuh. Iya betul. Tempat lu udah selesai. Tapi di kita kan enggak.
Bapak-bapak yang koruptor, kalau bisa kembalikanlah. Itu ada di Naruto juga. Naruto juga satu ya, Naruto Ustaz. Emang itu Naruto ya? Iya, Naruto Gen. Ada. Enggak, gue cuma masih emang Naruto. Episode mana ya? Itu abis perang ninja. Oh iya kali ya. Iya. Nontonlah lagi. Seru banget ya ngobrol ya. Itu agak berat tapi lumayan. Agak berat ya. Nanti kita ngobrol lagi soal itu tuh. Bisa. Kita diisi ngobrol sama Ustadz di bulan baik ini ya teman-teman ya. Cuman sebenarnya wah kebetulan udah mau sahur ya Ustadz. Sudah mau sahur. Saat itu juga suara orang bangunin sahur udah kedengeran nih Ustadz. Kita juga harus ke Pindes nih Ustadz. Ngapain? Nyuci? Enggak dong. Gitu Mas Ustadz. Terima kasih banyak. Makasih banyak Ustadz. Jadi kita ngobrol-ngobrol lagi lebih panjang lah Ustadz ya. Karena masih banyak nih sebenarnya yang ya semoga juga puasanya lancar tahun ini. Semuanya diberikan kesehatan. Amin ya Rob. Amin. Kita menjadi pribadi yang lebih baik ya. Ya. Lah gimana sih? Lu full. Maksudnya apa sih? Ya enggak kasih tahu doang. Boleh, sama salah gua kasih tahu. Kayak wajah gua puasa setengah hari gitu ya. Enggak sengaja. Maksudnya gimana ya? Enggak sih tahu Ustaz. Masa enggak boleh? Nah, Ustaz, nanti kalau full lebarannya kita kasih sepeda. Iya. Ngomong full ya Ustaz ya. Yang ngomong sama anak kelas 2 SD. Iya, dia kan wajah gua newbie. Tahu. Iya, tapi ternyata banyak ahliannya dia. Banyak ahliannya dia. Ya udah terima kasih Ustaz. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Insyaallah. Insyaallah. Amin. Jangan kemana-mana, bukan jangan kemana-mana ya. Nanti kita akan kembali lagi di episode berikutnya di Geger. Dadah.